Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Suban Firmansyah dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari hasil kerja kelompok kami yang bertema Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Nusantara Panglima Laut Aceh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Panglima Laut yang terdapat di Aceh adalah lembaga adat yang dimiliki masyarakat yang tinggal di pesisir Aceh, dengan memiliki peran dan fungsinya dalam mengatur setiap aktivitas masyarakat pesisir Aceh dalam mengelola lingkungan kelautan, meliputi juga mengenai penyelenggaraan ritual-ritual adat kelautan, seperti ikan duri laut, memahami musim konunong atau musim angin laut, pantangan turun melaut, dan lain sebagainya. Panglima Laut merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yang telah hadir kurang lebih selama 400 tahun lamanya. Keberadaan Panglima Laut berperan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan melalui hukum adat lautnya. Panglima Laut menjadi simbol kearifan lokal, mampu menjawab tantangan-tantangan dunia modern, termasuk dalam permasalahan kemaritiman, khususnya ecological security. Lembaga Adat Panglima Laut sangat menjunjung tinggi kelestarian alam laut dan pesisir. Ini adalah wujud kearifan yang merupakan ruh dari lembaga adat laut. Masyarakat yang masih menjunjung kearifan lokalnya, penghormatan terhadap alam adalah suatu yang amat penting. Secara geografis, sebagian besar kabupaten atau kota yang berada di Aceh terletak di pinggir laut atau berbatas langsung dengan laut. Keadaan geografis tersebut mendorong sebagian masyarakat Aceh bertempat tinggal atau bermukim di pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi ini tentunya akan membuat masyarakat saling berinteraksi baik dengan sesamanya maupun dengan alam, sehingga melahirkan budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, nilai-nilai budaya kemaritiman. Panglima Laut di Aceh adalah bagian dari tradisi kemaritiman yang kaya. Nilai-nilai budaya kemaritiman Panglima Laut di Aceh mencerminkan hubungan mendalam masyarakat dengan laut dan kehidupan maritim. Peran Panglima Laut tidak terlepas dari menjaga kekuatan kekeluargaan, hubungan solidaritas antar para nelayan, membentuk aturan adat atau hukum adat, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap jenis-jenis dan metode penangkapan ikan, serta melakukan sosialisasi tentang berbagai perkembangan ilmu teknologi, serta hubungan manusia dan alam. Panglima Laut juga berperan menjadi representasi masyarakat nelayan atas hal-hal tertentu, misalnya dalam menyelesaikan sengketa dengan nelayan asing, menyampaikan aspirasi nelayan lokal apabila bertentangan dengan kapal asing, dan membentuk negosiasi lainnya sehingga tercapai hubungan mutualisme antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Berikut adalah beberapa nilai budaya kemaritiman yang mungkin tergantung dalam tradisi Panglima Laut di Aceh. Yang pertama, ketergantungan pada laut. Kehidupan tradisional di Aceh sangat tergantung pada laut. Nilai-nilai ketergantungan pada laut untuk mata pencaharian, perdagangan, dan sumber daya lainnya dapat menjadi bagian integral dari budaya kemaritiman. Yang kedua, keberanian dan ketangguhan. Karena hubungan erat dengan kehidupan laut, keberanian dan ketangguhan seringkali dianggap sebagai nilai utama. Yang ketiga ada kerjasama dan solidaritas. Sebagian besar dari budaya maritim Aceh, nilai-nilai seperti kerjasama dalam pelayaran, penangkapan ikan, atau perdagangan laut dapat dihormati. Yang keempat, penghormatan terhadap tradisi dan warisan. Tradisi maritim di Aceh seringkali diwariskan dari generasi ke generasi terhadap tradisi dan warisan budaya, bagian penting dari identitas masyarakat.
Yang kelima, spiritualitas. Hubungan dengan laut seringkali memiliki aspek spiritual, kepercayaan terhadap perlindungan dari roh atau kekuatan alam, serta upacara keagamaan terkait dengan aktivitas maritim. Yang keenam, ada keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Sebagai pemimpin, Panglima Laut mungkin diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepemimpinan yang adil dalam menangani masalah di komunitas mereka. Yang ketujuh, ada kepekaan terhadap lingkungan dalam budaya kemaritiman. Kepekaan terhadap lingkungan laut dan upaya untuk melestarikan ekosistem laut dapat menjadi nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ke-8 ada ketahanan sosial. Saat dikaitkan dengan Panglima Laut, mencakup kemampuan untuk mempertahankan hubungan positif dan mengatasi tantangan sosial. C. Jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Hukum adat laut di Aceh adalah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah tersebut yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah hukum adat harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Aturan mengenai tata cara melaut, termasuk larangan melaut pada hari-hari tertentu, termasuk peringatan gempa bumi atau tsunami Aceh pada 26 Desember 2024, merupakan bagian dari pelestarian lingkungan alam hukum adat laut yang diperintahkan Panglima Laut. Dari sini kita dapat melihat adanya nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakat hukum adat Aceh, terutama dalam hal keberadaan hukum adat laut dan peran Panglima Laut. Jenis norma atau hukum adat laut yang dibuat meliputi: yang pertama ada larangan mencari ikan dengan meledakkan bom atau racun. Yang kedua, larangan menebang pohon di tepi pantai. Yang ketiga, menetapkan hari pantang laut atau hari yang dilarang untuk turun ke laut. D. Sanksi yang diberikan. Tindakan pencemaran lingkungan yang dimaksud pasal 3 huruf K meliputi segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan, simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik seseorang. Panglima Laut dapat menerapkan sanksi berupa nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diat, denda adat, kerugian, pengusiran, dan pencabutan gelar adat. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang tidak mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana. Tindak pidana yang diselesaikan melalui forum APS Panglima Laut merupakan piring sebagaimana diatur pasal 10. Menurutnya PAH 2001, tugas dan tanggung jawab Panglima Laut sekurang-kurangnya meliputi 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang terkait dengan hukum adat laut yaitu: 1. Aturan-aturan penangkapan ikan di laut. 2. Bagi hasil sewa-menyewa pengupahan. Yang ketiga, tempat atau wilayah khusus tempat penempatan perahu atau pukat di pantai. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan di laut atau pantang laut. Yang kelima, penemuan harta di laut. Yang kedua, hal-hal yang terkait dalam hukum adat laut yaitu sanksi adat berupa penyitaan hasil laut. Kedua, denda. 3, perdamaian. Keempat, pelarangan turun ke laut selama jangka waktu tertentu. Dan sanksi adat berupa sanksi gabungan. Yang ketiga, adat istiadat dalam operasional melaut termasuk tata cara penangkapan ikan, kehidupan sosial ekonomi nelayan. Yang ketiga, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, dan mensyukuri rahmat. Kasus yang pernah terjadi. Kasus pertama, sengketa hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik bot
melalui Lembaga Peradilan Adat Laut. Menurut Sulaiman, hukum adat laut merupakan hukum adat yang diberlakukan masyarakat nelayan di Aceh untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan. Dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil tangkap ikan yang dilaksanakan oleh nelayan tradisional dengan pemilik bot dilakukan secara lisan, meskipun secara aturan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Kasus kedua yaitu pembagian hasil tangkap ikan yang tidak adanya transparansi antara pihak Samsudin sebagai pemilik bot dengan nelayan tradisional yaitu Yakob. Masing-masing nelayan tradisional mengetahui dengan pasti berapa bagian upah yang akan diterima berdasarkan jenis pekerjaannya. Akan tetapi mereka tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik bot, misalnya belanja perbekalan mereka selama melaut. Akibat pemilik bot tidak adanya transparansi mengenai hal tersebut, sehingga membuat nelayan tradisional merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan pembagian hasil tangkap ikan, yang kemudian diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Adat Laut. Kasus ketiga yaitu dalam perjanjian telah disebutkan bahwa para nelayan harus bersikap jujur terhadap hasil tangkapan ikan tersebut. Akan tetapi, Nurdin sebagai nelayan tradisional melakukan kecurangan terhadap hasil tangkapan ikan agar bisa dijual di luar sistem perlelangan. Mengenai hal tersebut, Burhan yang merupakan temannya ketika ikut melaut bersama memberitahukan kepada pemilik bot. Pemilik bot langsung meminta penjelasan dari Nurdin yang mana telah melakukan kecurangan terhadap hasil tangkap ikan dari hasil yang sebenarnya. Akan tetapi Nurdin tetap tidak mau mengakuinya sehingga pemilik bot memilih sengketa ini diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Adat Laut. F. Status hukum. Hukum adat laut adalah aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laut juga dapat berfungsi sebagai pengisi hukum positif nasional. Apabila dalam hukum nasional tidak ada pengaturan mengenai hal itu, substansi kaidah adat laut adalah kaum nelayan bersama kemampuan yang mereka miliki berupa pengetahuan alat tangkap, pengolahan sumber daya hayati laut, dan kemampuan menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alam bebas. Hukum adat laut mengatur mengenai dua hal, yaitu tata cara penangkapan ikan yang dilakukan di laut dan cara penyelesaian bila terjadi sengketa adat antara nelayan laut. Menurut M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, dan Mutakin, hukum adat laut telah ada sejak 400 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Sejak saat itu, hukum adat laut ditegakkan oleh pemangku adat yang dinamakan Panglima Laut. Namun, pada masa itu, tugas dari Panglima Laut tidak sama dengan tugas yang diemban sekarang. Tugas mereka waktu itu adalah memungut cukai di pelabuhan dan memobilisasi peperangan. Hukum nasional telah menempatkan hukum adat laut pada posisi yang penting dalam tatanan sistem hukum negara. Pengaturan hukum adat laut juga telah mendapatkan beberapa kali perubahan seiring dengan pergantian era dan perubahan kebijakan politik nasional dan lokal. Dalam menelusuri aturan hukum nasional mengenai hukum adat laut, kadangkala antara hukum adat laut dan Panglima Laut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hukum adat laut adalah hukum material dan sekaligus formil, dengan Panglima Laut adalah orang yang menegakkan hukum adat laut itu sendiri. Bahkan sering orang menyebut
kan hukum adat laut adalah panglima laut atau sebaliknya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil kerja kelompok kami yang bertema kearifan lokal masyarakat pesisir Nusantara Panglima Laut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.